Latihan kehormatan. Hormat senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Jajaran tertinggi unsur DPRD Kota Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Barat memasuki lapangan upacara. Pakai dua. Mohon izin kami persilahkan kepada rekan-rekan media cetak elektronik dan juga grup foto pribadi berkenan untuk mengambil dokumentasi sebelum rangkaian kegiatan dimulai. 15 detik kurang lebih waktu yang kita berikan, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020 dimulai. Bupati Kota Waringin Barat selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Kepada inspektur upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran sang merah putih. Pasang sabur.
Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Lepas tabur. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara untuk mengenang para jasa pahlawan dalam kemerdekaan mempertahankan negara Republik Indonesia dengan seraya menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan cipta mulai.
Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Lepas sabun. Gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat berkenan menuju mimbar 2. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat disilahkan kembali ke tempat semula. Inspektur upacara. Untuk amanat, peserta upacara diistirahatkan. Upacara diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Untuk seluruh peserta upacara beserta tamu undangan hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Senin 17 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linggon alatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino, beceramin kaseruga, besengat kajubata. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menikmati dan meneruskan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan kusuma bangsa. Kita juga bersyukur diberikan kesehatan dan kekuatan dapat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Peserta upacara dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi cita-cita kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang bersatu di tengah keragaman,
Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai wujud kepatuhan kita terhadap protokol penanganan COVID-19, maka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, tanpa mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung di dalam peringatan Hari Bersejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini terasa sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan akan tercatat bahwa peringatan kali ini dilakukan dalam suasana keprihatinan yang mendalam karena mewabahnya pandemi COVID-19. Segenap daya dan upaya dikerahkan dan dengan dukungan dana yang besar secara terintegrasi dan melibatkan semua stakeholder dan lintas elemen masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus demi memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 adalah Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal-hal yang benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bersinergi dan bahu-membahu di dalam memberantas kejahatan narkoba sehingga mampu mengurangi tingkat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan perkembangan capaian indikator makro dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan upaya nyata mendukung konsep Indonesia Maju sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2019 telah tumbuh sebesar 6,16%, PDRB per kapita 55,6 juta rupiah. Inflasi pada April tahun 2020 sebesar 2,45% dengan tingkat inflasi sebesar 1,66%. Gini rasio per Maret tahun 2019 sebesar 0,335. Tingkat kemiskinan menurun dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi 4,98% di tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka per April tahun 2020 sebesar 3,39%. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebesar 70,91%. Di sektor perhubungan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi udara serta pengembangan perekonomian dan pariwisata di Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pengembangan Bandara Cilikriwut Palangkaraya menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh. Demikian juga dengan Bandara Haji Iskandar Pangkalan Bun dan Bandara Haji Hasan Sampit diusulkan perpanjangan landasan pacu. Untuk mendukung program tol laut, pada tahun 2018 dilaksanakan pengerukan alur Sungai Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas. Merencanakan pembangunan pelabuhan Teluk Sangiang di Kota Palangkaraya serta usulan relokasi pelabuhan Sampit ke pelabuhan di Bagendang khusus bongkar muat. Di dalam rangka mendukung gerakan kedaulatan pangan nasional di Kalimantan Tengah, pencanangan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi
yang ditetapkan sebagai daerah pendukung Gerakan Ketahanan Pangan Nasional oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020 di wilayah XPLG Desa Dedahub, Kabupaten Kapuas, dan Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau seluas 165.000 hektar yang nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan Kalimantan Tengah maupun nasional. Di sektor kesehatan, di dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah, direncanakan pembangunan rumah sakit umum daerah tipe A dan direncanakan penganggaran melalui KPBU dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Direncanakan juga pembangunan rumah sakit rehabilitasi korban narkoba yang berlokasi di Kota Palangkaraya. Di sektor pembangunan dan infrastruktur, pembangunan jalan prioritas di tahun 2018 sampai 2020 dengan pola multi-years kontrak sebesar 2 triliun 50 miliar rupiah di dalam 3 wilayah, yaitu wilayah timur 3 ruas jalan, wilayah tengah 10 ruas jalan, dan wilayah barat 9 ruas jalan. Dan direncanakan pembangunan menara Bank Kalteng di Kota Palangkaraya. Di sektor pendapatan, peningkatan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 pendapatan 3,5 triliun meningkat sampai 4,7 triliun di tahun 2018. Di tahun 2019 sebesar 4,98 triliun, kemudian di tahun 2020 serapan cukup tinggi dengan total target 4,59 triliun, sudah tercapai 1,56 triliun atau sudah 33,90% dari target yang ditetapkan. Laporan hasil pemeriksaan BPKRI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penilaian dari BPKRI perwakilan Kalimantan Tengah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian sudah diraih 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Di dalam upaya percepatan penanganan bencana non-alam penyebaran COVID-19, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial sebesar 1,4 triliun, terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Bantuan sosial tunai untuk korban terdampak COVID-19 tahap 1 sebanyak 180.747 KK kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten kota sebesar 5.000 KK, 500.000 KK, mohon maaf, dengan total nilai 90.373.500.000 rupiah. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini perlu saya sampaikan dan menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, sampai saat ini status nasional bencana non-alam pandemi COVID-19 dan status perpanjangan kedua tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah belum dicabut. Di sisi lain, diharuskan menerapkan pola tatanan hidup baru yang mempersyaratkan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sosial secara normal dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Tengah menyatakan bahwa saat ini wilayah Kalimantan Tengah memasuki musim kemarau. Mengingat akan kondisi iklim dan lingkungan, kita sadar bahwa untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Aspek pencegahan harus dikedepankan dan menjadi fokus di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan yang melarang setiap orang atau perusahaan melakukan kegiatan pembakaran lahan kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.
3. Di tahun 2020 ini adalah tahun politik, di mana pada tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pastikan saudara-saudari terutama generasi muda dan pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih dan tidak golput. Peserta upacara dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap upaya dan langkah kita di dalam melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka dari kebodohan, kemiskinan, keterisolasian, dan COVID-19. Sekali merdeka, tetap merdeka menuju Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Tamu undangan dimohon berdiri. Izin rekan-rekan peliputan. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa yang tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa raga bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan iradat-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tambahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Perkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, pasukan dapat dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Dimohon dengan hormat kepada Bupati Kota Waringin Barat berkenan meninggalkan mimbar upacara. Selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai. Selesai dengan rencana selanjutnya.
Ya